Oke, saya harus sedikit menjelaskan tentang pesan daripada Sang Cahaya yang kemudian juga terkait dengan Ibu Pertiwi yang adalah juga tempat pertemuan dengan kesemestaan, yaitu kelaki-lakian di mana menjadi kuantum dimensi. Itu sebabnya salam Anda saya sampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri, salam pencerahan serta lorong waktu cahaya, kuantum, jalan untuk pulang. Jadi ada sebuah perubahan yang akan dan mungkin Anda ingin, dan itu sudah dibuka kuantumnya. Silakan Anda memahami dan mengerti di mana sang proklamator itu sendiri yang sudah membantu untuk saya belajar tentang sejarah dan menjadi bayangan daripada Z As yang kemudian saya harus buat itu tentang apa yang harus saya korbankan itu urusan saya. Saya tidak peduli walaupun harus mati dan harus mengulangi kisah lama, yaitu perdamaian itu harus dienyahkan, nggak masalah buat saya. Tapi karena sekarang sudah tidak lagi ada gap lekat dengan digitalnya, maka digital ini menjadi lekatan yang akan dikenal sebagai nilai dan fungsi untuk membawa kedamaian yang sebenarnya, dimulai dari negeri kita. Dan kedamaian yang asli itu mengusir paparan-paparan asing, walaupun sekecil apapun juga dia tetap akan ada, tetapi nilai diri itulah yang menjadi imunitas. Itulah bagian daripada pesan dan daripada kuantum yang terbuka oleh beliau sendiri, yang kemudian oleh Ibu Pertiwi melebar, yang kemudian itu saya tujukan pada Anda. Bagi rekan-rekan yang mendengar hal ini, tolong sampaikan kepada beliau. Lalu saya harus panggil Oma ya? Enggak, saya tidak berharap lagi tentang keluarga, jadi saya akan panggil Anda ya Putri SP, sang proklamator. Saya Zero. Saya tidak haus dengan sebutan dan sebagainya. Saya sudah punya satu sebutan, jadi Anda lah Putri SP, yang sebenarnya jika kuantum cahayanya itu memang terwujud dan masih ada kesempatan untuk Anda bersinergi. Semoga kesempatan itu bisa Anda pahami dan mengerti, dan yang mendukung Anda, yang memahami ini juga tolong sampaikan. Itu pun menjadi kesempatan buat mereka untuk terbuka kembali dan bersinergi dalam sebuah kedamaian di masa keberlanjutan nilai kita yang kita bisa pahami dan kita bisa pulihkan, sehingga didapati kita mengerti dan melakukan perubahan. Nah, perubahan dalam intelektual inilah waktunya. Tetapi kalau perubahan dalam fisik itu tidak sempat dipulihkan 100% atau tidak bisa dikembalikan, it's okay, tapi minimal setengah-setengah. Yang artinya adalah apa yang kita sudah lakukan mungkin kita harus kembalikan, ya kembalikan. Apa yang menjadi milik negara kita bisa kembalikan. Kita ambil secukupnya pun nggak masalah, jabatan kah atau apa, mari kita kembalikan. Yang kemudian itu akan menjadi sebuah gambaran tubuh kita akan tinggalkan, tetapi kita akan meninggalkan wangi yang harum, dan itu membawa kita pada sebuah legasi. Legasi adalah warisan history maker untuk apa yang kalian dan kita lakukan, yang kemudian itu dibaca dan menjadi sebuah idealis warisan yang membawa mereka mengerti sejarah dan bisa meneruskan, bahkan membesarkan, mengantisipasi penyakit di mana kelak saya tidak ada lagi. Dan hal itu kalau mau dibawa lebih buruk ya lebih buruk, pimpinannya ya para kaum dan pengajar-pengajar yang mendiasporakan dan membuat perjamuran di mana-mana. Yang hal ini
kaitannya dengan masa Anda, yang kemudian kaitannya dengan Yogyakarta. Yogyakarta ada Maya dan ada Ainun Najib, dia juga sama, posisinya adalah masa lalu tentang kehitaman dan ter-ter, yang kemudian sekarang pusing dengan masalah putih dan merah. Itu udah lewat. Saya tidak ada pesan untuk mereka. Saya hanya ada pesan untuk ibu, sang putri daripada sang proklamator itu sendiri, karena beliau adalah masuk satrio proklamator. Jadi beliaulah yang mengajari saya dalam sisi yang tak berwujud tetapi idealis, kemudian bisa merubah dan melepaskan yang itulah menjadi sebuah inti dari sebuah nilai fungsi daripada kemerdekaan yang sejati. Inilah pesan yang harus saya terjemahkan. Mohon maaf jika bahasa saya adalah bahasa yang amburadul. Saya bukan orang yang punya pendidikan yang tinggi. Saya cuma bocah alam saja. Itu sebabnya salam buat ibu dan keluarga.